Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini saya akan menjelaskan eh, latihan soal satu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Fauzia Tias dari kelompok 12 dengan NIM akhir 2103. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dio Anggara Daksana Prayogo dengan NIM 2524 1010 2109. Baik, untuk soal yang pertama, eh, itu kan ada N sama dengan integer, input, terus masukkan jumlah soal. Nah, di situ itu eh, input itu fungsinya itu membaca satu baris masukan dari pengguna yang kita ketik, yang pengguna ketik itu. Nah, masukan ini awalnya berupa teks atau string, terus ada integer ini itu fungsinya itu mengubah teks dari yang tadi itu menjadi angka angka bulat, yaitu integer. Terus n ini n ini itu tuh kita simpan angka tersebut ke dalam variabel variabel yang bernama n sesuai soal. Nah, n adalah jumlah masalahnya atau jumlah soalnya. Terus untuk soal terselesaikan sama dengan nol itu untuk menyiapkan variabel perhitungan kantor. Kita membuat sebuah variabel baru bernama soal terselesaikan. Nah, kita memberinya nilai awalnya itu nol. Variabel ini akan kita gunakan untuk mengatur beberapa berapa banyak soal yang berhasil dikerjakan oleh tim. Terus yang ini for in itu tuh tujuannya melakukan perulangan atau looping untuk setiap masalahnya. Yang ini. Nah, ini adalah for loop yang akan mengulang semua kode yang ada di bawahnya, yang menjorok ke dalam. Yang ini nih. Range ini itu memberitahu loop untuk berulang sebanyak n kali atau berapa kalinya gitu. Jika n itu 3, loop ini akan berjalan 3 kali. Jadi kalau misal kita masukin datanya 3, ya itu berjalan 3 kali gitu. Terus di baris kelima, keenam, ini Anissa, Bella, Cici, sama dengan map integer input split. Itu tujuannya membaca status keyakinan dari Anissa, Bella, sama Cici untuk masalahnya atau untuk soalnya, jumlah soal yang mau mereka kerjakan. Ya, mereka tuh mau ngerjain apa enggak gitu per satu orangnya. Terus penjelasannya itu ini adalah baris yang paling kompleks nih. Mari coba dilihat di inputnya ini. Input itu membaca satu baris masukan. Contoh, satu spasi satu spasi nol. Berarti kan Anissa satu, Bella satu, terus Cici nol. Terus split itu memecah teks tadi berdasarkan spasi. Jadi ini tuh gunanya misahin. Kalau misal si satu ini punya Anissa, si satu punya Bella, terus si nol ini punya Cici. Nah, Anissa, Bella, Cici ini nanti bakal ngasih tahu yakin atau enggaknya dari itu. Terus yakin sama dengan Anissa plus Bella plus Cici. Itu tujuannya menghitung jumlah orang yang yakin pada soal ini. Kita menjumlahkan nilai dari tiga variabel tadi karena yakin adalah satu dan tidak adalah nol. Hasil penjumlahannya bisa nih satu plus nol. Nah, itu menghasilkan dua kan. Berarti yang yakin itu ada dua orang. Berarti itu nanti bakal dikerjain. Soalnya lebih dominan yang yakin daripada yang nggak yakin. Udah sih gitu aja. Sampai. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nagam Islam dengan NIM akhir 2079. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal 2 ini. Baik, jadi program ini itu digunakan untuk
menghitung jumlah ubin yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh permukaan alun-alun. Yang pertama yaitu pengguna itu diminta untuk memasukkan 3 angka sekaligus, yaitu panjang alun-alun, terus lebar alun-alun, sama panjang sisi setiap ubin. Nah, setelah itu nilai-nilai tersebut dipisahkan oleh spasi, yaitu split ini. Split ini yang digunakan untuk untuk memisahkan nilai-nilai dari ketiga ini, lalu diubah menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi map. Input, mana lagi? Nah, ini input, terus sama split, dan disimpan dalam 3 variabel, yaitu panjang alun-alun, lebar alun-alun, dan sisi ubin, dan panjang sisi ubin. Setelah itu, program menghitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi sisi panjang dengan melakukan pembagian bulat panjang alun dibagi panjang sisi ubin. Jika panjang alun-alun tidak habis dibagi ukuran ubin, jika panjang alun-alun tidak habis dibagi ukuran ubin, dicek dengan menggunakan modulus, maka berarti masih ada sisa ruang yang belum tertutup, sehingga ditambah 1 ubin lagi agar seluruh panjang ubin tertutupi. Proses yang sama juga dilakukan untuk menghitung jumlah ubin yang dibutuhkan di sisi lebar alun-alun. Setelah didapatkan jumlah ubin di arah panjang, ubin panjang, dan arah lebar, ubin lebar, keduanya dikalikan, ubin panjang kali ubin lebar, untuk memperoleh total ubin yang diperlukan untuk menutupi seluruh area. Terakhir, hasilnya ditampilkan ke layar dengan perintah print. Ubin yang dibutuhkan adalah total ubin. Jadi coba kita run sekarang. Umpamanya kita memasukkan panjang 6 dengan spasi, lebar 6 spasi, lalu sisi ubinnya 4. Jadi kita enter, maka ubin yang dibutuhkan adalah 4. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.